Assalamualaikum. Hari ini kami akan menjelaskan sistem sirkulasi pada manusia. Untuk itu, simak video ini ya. A. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah: pertama, transportasi. Transportasi berfungsi sebagai mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. 2. Proteksi. Proteksi berfungsi melindungi tubuh dari berbagai macam benda asing yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem kekebalan tubuh. 3. Regulasi. Regulasi atau disebut juga penyangga berfungsi sebagai menjaga atau mempertahankan pH optimum darah. Selanjutnya B. Darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matris yang berbentuk cairan plasma. Ada 4 komponen penyusun darah, yaitu 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membantu darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah komponen seluler dari darah. Sel darah merah memiliki sel yang fleksibel dan berbentuk lonceng saat melewati pembuluh darah yang sangat kecil. 3. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. 4. Keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan sel-sel yang mengontrol pembekuan darah untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Selanjutnya C. Mekanisme pembekuan darah. 1. Proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan tegang sehingga mengeluarkan trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Jadi itulah proses pembekuan darah ya guys. 2. Faktor-faktor pembekuan darah. Ada 5 faktor, yaitu A. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. B. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dan dapat diubah menjadi fibrin. C. Ion kalsium
antigen warisa pada permukaan membran sel darah merah. 1. Penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi tipe anti-min A dan tipe anti-min B di dalam plasma darahnya. 2. Penggolongan darah sistem resus. Penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidak adanya aglomitogen RHD pada permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut RH+, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut RH-. Individu RH- tidak memiliki aglutin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi aglutin anti-RHD jika bertemu dengan darah RH+. Uji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan serum. Uji golongan darah sistem ABO menggunakan serum anti-min A, anti-min B, dan anti-min AB. Sementara itu, uji golongan darah sistem resus menggunakan serum anti-min D. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. F. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, misalnya kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentukan sel darah merah. Transfusi darah juga dapat digunakan untuk mengobati anemia berat, trombositopenia yang disebabkan oleh penyakit darah, gangguan pembekuan darah, dan kelainan darah sel stabil yang memerlukan transfusi darah lebih sering. Dan contoh gambar di samping adalah contoh transfusi darah ya guys. G. Organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. 1. Jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dan puncak di bawah piring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepala tangan pemiliknya. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu A. Epikardium merupakan bagian luar, B. Miokardium merupakan bagian tengah, C. Endokardium merupakan bagian dalam.
kecil atau pendek, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang. Ada 5 mekanisme, yaitu 1. Sirkulasi portal, 2. Sirkulasi koroner, 3. Peredaran darah pada janin, 4. Pengukuran tekanan darah arteri, 5. Denyut nadi. Sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Sistem limfa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, serta cairan limfa. Aliran limfa. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. C. Gangguan sistem peredaran darah. Ada 16 gangguan peredaran darah, yaitu 1. Anemia, 2. Hemofilia, 3. leukemia, 4. Sikemia, 5. talasemia, 6. hipertensi, 7. hipotensi, 8. arteriosklerosis, 9. trombus, 10. embulus, 11. jantung koroner, 12. varises, 13. hemoroid, 14. limfangitis, 15. edema, dan 16. infak miokard. Teknologi sistem peredaran darah. 1. Ekokardiograf, 2. Pemindaian dengan bahan radioaktif, 3. Operasi bypass, 4. Terapi gen, 5. angioplastin. Selesai sudah penjelasan materi kami, yaitu sistem sirkulasi. Selanjutnya kami akan menguji kalian dengan pertanyaan kami ya. Setelah kalian menyimak video ini, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa sistem peredaran darah disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda? Nah, sebelumnya kita sudah bahas di awal video ya, apa itu sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jom mari kita jawab. Jadi, disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Dan disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melalui jantung. Sudah paham kan apa itu sistem peredaran darah tertutup dan ganda? Soal berikutnya. 2. Sebutkan 5 penyakit gangguan sistem peredaran darah. Di penjelasan terakhir tadi ada kita bahas ini ya. Jadi jawabannya adalah anemia, varises, hipertensis, trombus, dan leukemia. Selesai sudah video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.